sosok ini ya. Konon katanya saya tidak tahu persis ya, katanya dia ini pengajar di Universitas Airlangga ya di Surabaya. Entah dia dosen atau apa di situ ya. Kalau tidak salah katanya mengajar filologi katanya, entah juga ya. Nah, jadi Menahem Ali ini ya, ini sebenarnya nama palsu ya. Saya pastikan ini nama palsu. Kenapa? Ya karena nama nama Menahem itu sebenarnya nama ini ya, nama Yahudi ya. Nama Menahem itu. Kalau kita baca di dalam Bible itu ada ya, Menahem itu pernah menjadi raja juga ya. Saya bukakan saja ini fotonya biar lebih besar. Bentar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya tidak, dan saya pasti yakinkan bahwa nama orang ini itu sebenarnya bukan Menahem ya, Menahem. Kalau dikenal sih namanya itu di kita ya, dikenal di antara kita itu dikenal sebagai Menahem Ali. Tapi kalau kita lihat biografinya, ini sangat mustahil orang ini bernama asli Menahem Ali. Ya. Beliau ini kalau tidak salah itu orang Madura ya, kalau tidak salah. Entah itu benar entah enggak, tapi banyak teman-teman yang mengatakan demikian. Dan sekarang itu banyak orang menganggap dia itu ahli di bidang studi perbandingan agama dan sering diundang dalam ceramah-ceramah ya, baik itu di Malaysia, di mana ya, di Indonesia juga sering. Dan kalau tidak salah juga, saya nggak tahu ininya ya, nggak tahu biografinya dengan jelas. Kalau tidak salah juga dia ini profesor doktor. Nggak tahu, nggak. Karena saya lihat mereka sering perang dingin begitulah ya, perang dingin dengan Deking Gadas ya, di sosmed saya lihat begitu. Nah, Menahem Ali yang tentu saja nama palsunya ini Menahem Ali. Saya melihat dia ini dalam perspektif saya melihat dia ini seperti orang yang mencocokmologikan ya, apa bahasa Indonesianya itu ya, selalu mengkait-kaitkan Islam dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan Alkitab, dalam maksud atau dengan tujuan ingin mengaitkan diri begitu. Makanya dia dia bahas-bahas begini, bahwa salah satu yang lebih sering dibahas dia itu adalah misalnya Abraham ya itu punya keterikatan dengan Ishak dan Yakub ya. Kemudian dia cari kaitannya lagi, Abraham itu kaitannya dengan Ismail dan Muhammad. Jadi semacam itu. Ya, apa ya? Ibarat kata orang yang ingin tenggelam tetapi meraih apa saja yang bisa diraih untuk bisa selamat gitu. Seperti misalnya orang tenggelam, ya misalnya ada daun-daun atau jerami gitu hendak diraihnya untuk menyelamatkan dirinya. Sebentar teman-teman ya, ada sebentar. Nanti kita akan buka diskusi teman-teman ya, sebentar sabar. Ya, mungkin teman-teman yang tahu biografinya si Ali ini bisa ikut bercerita ya, karena saya nggak ngerti persis ya. Saya pernah sih ngobrol dengan si Ali ini ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2014, pada saat itu masih telepon biasa ya, entah dia ingat atau nggak dengan saya. Yang jelas saya pernah ngobrol sama dia ini bukan sekali dua kali. Ya, pada saat itu saya punya teman juga namanya Yuda, ya Yuda dari Malang ya. Kami sering ngobrol bertiga waktu itu di telepon ya. Pada saat itu belum ada WhatsApp ya teman-teman ya, masih telepon biasa waktu itu.
Jadi saya melihat bahwa si Menahem Ali ya, yang jelas nama palsu ini, yang nama aslinya saya nggak tahu siapa ya, mungkin Muhammad Ali orang bilang begitu atau apa, tapi saya nggak tahu kenapa. Sebentar teman-teman ya, saya ada telepon sebentar. Ya, jadi teman-teman, tadi malam ya, mereka itu mengadakan diskusi ya dengan si Mansur dan kawan-kawan ya di channelnya ya, mereka. Saya bukakan ini ya. Ini channelnya ya teman-teman ya. Ini channelnya si Mansur. Jadi mereka itu mendiskusikan hal-hal yang menurut saya sangat luar biasa, tapi luar biasa, mohon maaf nih, luar biasa dungunya, teman-teman. Kenapa saya katakan luar biasa dungunya? Saya akan coba putarkan video ya. Saya putarkan video di bagian mana dia itu apa namanya, mengemukakan begitu hal yang sangat-sangat ya parah lah kalau saya bilangnya, sangat parah gitu. Di bagian mana itu saya akan coba carikan dulu ya, menit keberapa saya lupa. Bentar, saya coba cari dulu. Ah ini dia teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, teman-teman. Di sini ada satu tulisan. Teman-teman bisa melihatkah atau terlalu kecil? Teman-teman bisa melihat atau terlalu kecil teman-teman? Coba ini. Saya perbesar dulu ya. Saya perbesar. Saya perbesar. Nah ini. Perhatikan teman-teman ya. Nih. Jadi dalam diskusi itu saya melihat, sebentar saya kecilin sedikit. Nah ini. Nah dalam diskusi tersebut teman-teman, si Menahem Ali yang tentu saja nama palsu tentunya ya, ini membuat satu cocokmologi ya, bahwa Yudhistira dan Elia di dalam Bible itu adalah tokoh yang dikatakan tokoh yang sama gitu. Atau dia intinya dia gini, dia ingin mengatakan begitu bahwa sosok Elia dan sosok Yudhistira di dalam apa namanya Hindu itu tokoh yang sama begitu. Ya, kalian bisa putar sendiri videonya ya. Saya nggak ingin ini kan nanti di strike atau bagaimana ya. Tapi sedikit bisa nanti saya putarkan teman-teman ya. Ini menjadi cocokmologi yang sangat akut. Kenapa saya katakan cocokmologi yang sangat akut? Karena dia hanya menemukan satu bagian yang sama, langsung dia katakan itu adalah tokoh yang sama. Padahal teman-teman, kalau kita baca apa yang hanya tertulis, ya bukan apa yang diasumsikan. Kalau kita hanya membacakan apa yang tertulis tentang Yudhistira dengan apa yang tertulis dengan Elia, itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda, pemirsa. Nggak ada sama-samanya. Sama-samanya itu hanya di bagian naik kereta berapi. Hanya itu. Kenapa hanya dengan satu sama itu langsung dikatakan itu adalah tokoh yang sama? Ini yang saya bilang terlalu memaksakan diri gitu ya. Saya agak sedikit sedih begitu dengan apa namanya, katanya dosen begitu ngajar di universitas tapi kok pola pikirnya itu semacam ini gitu. Ya. Kalau kita membaca misalnya kita apa namanya, cari biografi Yudhistira, apa yang tertulis tentang tokoh yang bernama Yudhistira ya. Ini Yudhistira ini sangat jauh berbeda dengan Elia, teman-teman. Nggak ada sama-samanya, ya. Ya. Coba kita lihat biografinya ya. Nih. Saya bacakan saja nih, kita ambil dari sumber Wikipedia ya, teman-teman ya.
Nah ini Yudhistira ya alias Dharmawangsa adalah salah satu tokoh ya protagonis dalam Wiracarita Mahabharata ya. Ia merupakan seorang raja yang memerintah kerajaan Kuru. Coba dari sini udah jauh teman-teman. Jadi Yudhistira ini seorang raja. Sedangkan Elia sama sekali nggak pernah jadi raja gitu loh. Ya. Dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Ya, ia merupakan yang tertua dari 5 Pandawa. Coba. Ini nggak tahu ini di mana lah pikirannya si Manahem Ali ini. Nama aja udah palsu gitu loh. Ya, kenapa nggak pakai nama? Kok harus Manahem? Dari mana dia dapat nama Manahem itu? Aduh. Memang udah parah kawan ini saya lihat ya. Nah, Yudhistira diberi gelar Prabu yang memiliki tujuan beda sekali nih ya. Jadi dia ini seorang raja ya. Nah, secara etimologi ya Yudhistira itu dari bahasa Sanskerta yang bermakna teguh atau kokoh dalam peperangan. No, namanya aja sudah identik dengan peperangan. Sementara Elia itu nggak pernah dia seperti itu. Ya. Elia itu hanya dicatat beberapa kali dia misalnya ketika mengumpulkan nabi-nabi Baal ya untuk bertanding membuktikan apakah Hashem atau Baal itu yang betul-betul adalah Allah yang hidup. Ya, bagaimana dia memenggal ya di situ, menyembelih para nabi-nabi Baal yang jumlahnya itu berapa itu ya. Kalian pasti baca dalam Bible. Ini tokoh yang sangat jauh berbeda teman-teman ya. Nah, saya bacakan lagi beberapa julukan lain yang dimiliki Yudhistira adalah Kuruja. Kalian bisa baca sendiri teman-teman ya. Nah, ini kelahiran Yudhistira. Ya, Yudhistira adalah putra tertua dari Pandu dan Kunti. Nah, coba udah jauh lagi berbeda nih kan. Nah, ini. Kemudian raja dan ratu dari kalangan dinasti Kuru ya yang memerintah di Hastinapura. Nah, ini Hastinapura ya. Itu ada di Nagar ya, di mana namanya di India ya. Jadi entah apa yang dipikirannya si Manahem Ali ini ya. Saya kalau nyebut Manahem Ali harus saya sebutkan bahwa itu nama palsu ya. Nah, Kitab Mahabharata bagian pertama yaitu mengisahkan tentang kutukan yang dialami Pandu setelah membunuh Brahmana ya, bernama Resi Kindama dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri betapa jauh ya biografi dari Yudhistira ini dengan Elia. Ini bukan jauh-jauh lagi pemirsa, bertolak belakang sama sekali. Ya, satu ke timur, satu ke barat ini. Nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali, ya. Nah, Yudhistira itu diceritakan punya empat bersaudara. Dia itu 4 bersaudara ya, ada 4 adiknya ya. Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Ini kalau kalian baca-baca cerita Pandawa 5 ini ya. Ini di sinilah ya kalau kalian ngerti ya. Ini lagu-lagu kalau Anda penggemar Dewa 19 itu mereka punya album yang ngeluarin album itu namanya Pandawa 5 ya. Jadi ini maksudnya itu ya. Nah, jadi kalian baca sendiri. Nah, ada satu bagian hidup dari Yudhistira ini yang dijadikan modal oleh si Ali ya untuk mencari remis. Saya katakan mencari remis kenapa? Karena dalam pembicaraan itu kalau teman-teman tonton, ya saya belum nonton semuanya sih ya, saya nonton sebagian. Tapi ada satu bagian di mana di bagian awal si Ali ini mengatakan bahwa orang-orang dari orang-orang menuduh bahwa Al-Qur'an itu mengkopi atau meniru atau mengambil atau menyadur Bible. Nah, dia mengatakan begitu di dalam videonya yang awal-awal. Kemudian dia ingin saya tangkap dari pembicaraannya itu untuk mematahkan argumen itu, dia ingin membuat satu remis begitu, satu permainan catur agar remis bahwa dia tunjukkan dari Weda begitu ya, dari agama Hindu ya, bahwa ada satu kisah di mana Yudhistira itu diangkat ke swarga ya kalau di dalam bahasa Sanskerta itu ya.
itu dengan menggunakan kereta api. Kereta berapi, bukan kereta api ya. Kereta api nanti yang ada di jalan itu. Kereta berapi maksudnya begitu. Nah, kemudian supaya itu remis sama dia, dia ingin cocok biologikan ya. Dia ingin kait-kaitkan itu dengan kisah Elia yang diangkat oleh kereta berapi. Kan ada teman-teman baca itu kereta berapi kalau di kitab Raja-Raja itu ya. Jadi dia ingin saya katakan cari remis gitulah dia bilang. Kalau dia katakan, loh, kalau banyak kesamaan-kesamaan kisah dalam Al-Quran terhadap Bible, itu tidak membuktikan bahwa Al-Quran itu menyadur Bible. Itu tidak membuktikan itu. Nah, dia apa bikin contohnya? Kalian tonton, ini saya membuat satu kesimpulan dari apa yang saya tonton itu ya. Apa contohnya? Bahwa ada juga ternyata kisah di dalam agama Hindu, ya, di dalam Hindu, yang memuat satu cerita tentang diangkatnya ini ya, diangkatnya Yudhistira ke langit. Memang ada bagian itu teman-teman, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok. Ya, saya bacakan ya bagaimana cocokmologinya si Ali yang parah ini ya. Saya bacakan. Setelah permulaan zaman Kali Yuga dan wafatnya Kresna, ya, Yudhistira dan keempat adiknya mengundurkan diri dari urusan duniawi. Mereka meninggalkan tahta kerajaan, harta dan sifat keterikatan untuk melakukan perjalanan terakhir, mengelilingi Baratas Warsa lalu menuju puncak Himalaya. Nah, coba ini aja lokasinya udah Himalaya nih teman-teman. Ya, memang Ali ini parah bener kok Ali ini ya. Di kaki gunung Himalaya, Yudhistira menemukan anjing dan kemudian hewan tersebut menjadi pendamping perjalanan Pandawa yang setia. Coba, ini kan bagian ini sama sekali nggak cocok dengan Elia, ya. Elia itu naik itu dia didampingi oleh Elisa, ya. Dia nanti saya tinggalkan jubahmu ya. Kalau Anda baca sendiri itu bagiannya. Nanti Elisa itu hanya dapat jubahnya Elia itu. Ya. Kemudian dengan jubah Elia itu Elisa memukul sungai sehingga sungai itu terbelah dua seperti itu. Ini bagian itu nggak ada sama sekali. Yang hanya dijadikan modal oleh si Ali ini hanyalah pengangkatan Yudhistira ini oleh kereta ini. Ya, saya bacakan di sini. Dewa Indra pemimpin masyarakat Kayangan. Nah ini. Nah, perhatikan ini. Saat mendaki puncak satu persatu mulai dari keklik. Ya. Saat mendaki puncak satu persatu mulai dari Draupadi, Sadewa, Nakula dan Arjuna dan Bima meninggal dunia. Coba bagian ini kan nggak pernah ada di dalam kisah Elia bahwa ada namanya 4 orang menyertai dia, 5 orang menyertai dia. Itu nggak ada gitu loh. Masing-masing terseret oleh kesalahan dan dosa yang pernah mereka perbuat. Hanya Yudhistira dan anjingnya yang berhasil mencapai puncak gunung karena kesucian hatinya. Nah, Dewa Indra, pemimpin masyarakat Kayangan, datang menjemput Yudhistira untuk diajak naik ke surga ya, dengan kereta kencananya. Namun Indra maksudnya Indra yang menjemput Yudhistira ini ya, menolak anjing yang dibawa Yudhistira dengan alasan bahwa hewan tersebut tidak suci dan tidak layak masuk surga. Nah, Yudhistira menolak masuk surga apabila harus berpisah dengan anjingnya. Coba ini bagian ini nggak jauh sekali ini dengan kisah Elia teman-teman. Ya, Indra merasa heran karena Yudhistira tega meninggalkan saudara-saudaranya dan Draupadi tanpa mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka, tetapi lebih memilih untuk tidak meninggalkan seekor anjing. Yudhistira menjawab bahwa bukan dirinya yang meninggalkan mereka, tetapi merekalah yang meninggalkan dirinya. Kesetiaan Yudhistira telah teruji, anjingnya pun kembali ke wujud aslinya, yaitu Dewa Yama atau Batara Dharma, ayahnya. Coba, ini kan kalau dibandingkan dengan kisah Elia, ini udah jauh panggang dari api ini. Ya. Bagaimana mungkin hanya dengan satu titik cerita tentang datangnya kereta kencana menjemput itu langsung dikatakan bahwa ini cerita Elia itu ada pengaruh gitulah, dia bilang begitu kurang lebihnya, atau menyadur atau bahkan kasarnya begitu dari cerita ini mempunyai hubungan. Ini nggak ada hubungannya sama sekali, ya kan? Ini Ali ini nekat gitu loh dia itu.
nekat karena dia ingin mencari remis gitu. Ya. Coba biar teman-teman nanti saya nggak dibilang fitnah ya. Sedikit kita tonton, teman-teman yang udah masuk sabar dulu ya. Sedikit kita tonton bagian ngaconya si Ali ini ya. Sedikit kita tonton teman-teman. Saya akan coba putarkan sedikit ya teman-teman ya. Itu di menit keberapa dia ya? Bismillah, walhamdulillah, wassalam. Bentar. Apakah suaranya terdengar teman-teman? Oh. Sepertinya agak-agak. Dan saat ini kami academic writing in PPT, please share this to the audience. Ngomongnya kayak ngomongnya aja kayak gemetar-gemetaran dia. Kelihatan sekali teman-teman. Merasakan aura bergetarnya itu, nggak tahu apa yang kita. Tapi cobalah kita ngobrol dulu kepada teman-teman ya. Nanti kita ulas lagi tuh di bagian terakhir ya. Kita ulang nanti. Sebelum saya mencari detik-detik di mana dia mengemukakan hal-hal yang ngaco itu. Saya sapa dulu dari Nono. Halo, selamat siang Nono. Selamat siang Bang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bang Nono? Baik Bang Edis. Baik. Oke, baik ya. Mengenai tanggapan Anda dengan sosok Menahem Ali yang tentu saja nama palsu itu, bagaimana pendapat Anda? Secara keseluruhan, baik secara keseluruhan maupun secara khusus tentang diskusi mereka tadi malam dengan Mansur yang mencari cocokmologi bahwa banyaknya pengaruh India begitu ya, pengaruh istilahnya itu kisah atau wiracarita India itu mempengaruhi Bible semacam itu. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih Bang. Jadi kalau mendengar ceritanya dari Bang Edis tadi, sebenarnya saya juga belum tahu. Itu di channel mana ya Bang Edis ya? Kalau boleh lihat lengkapnya. Halo Bang. Di channelnya Donditan semalam itu. Di channelnya Donditan ada. Donditan ya. Oh, iya. Oke, jadi kalau ya saya pernah lah kecil itu SMP juga membaca lah cerita-cerita tentang Mahabharata, Bratayuda, dan sekarang juga kita kan tahu juga cerita dari Elia. Ya kalau memang mereka atau si Menahem Ali itu hanya melihat satu kisah yang naik kereta berapi, ya saya pikir salah besar karena di cerita Mahabharata itu sendiri kan di situ ada Pandawa dengan 5 orangnya itu memang Yudhistira itu kalau setahu saya kan memang yang tertua, punya saudara itu Arjuna, Nakula, Sadewa, sama si Bima itu kan. Nah, musuhnya ada Yudhistira kan, musuhnya ada Kurawa musuhnya. Nah, jadi di sisi lain saya juga membaca terkait dengan cerita Elia, ya kan. Ya memang ya jauh berbeda sih, ya sangat jauh panggang dari api lah istilahnya demikian. Cuman untuk mencermati pendapat dia, saya ingin lihat juga channel yang ditampilkan tadi malam itu di channel Dodita ya Bang Edis. Donditan, tapi saya coba cari dulu channelnya di YouTube ya sebentar. Bentar. Kalau memang demikian ceritanya seperti yang dipaparkan Bang Edis tadi, ya berarti betul lah yang kata Bang Edis tadi, cocokmologi tadi, karena sangat jauh berbeda kan. Kalau Elia itu kan betul-betul nabi dan tidak mengenal ada saudaranya 4 jadi 5 Pandawa itu. Sementara Elia juga kan tidak berperang melawan Kurawa dan sebagainya, tidak ada. Jadi atas dasar apa si Menahem Ali itu kok hanya karena kereta berapi saja terus dianggap itu sama gitu kan. Ya itu mungkin sementara Bang, kayaknya sih, makanya saya pengen tahu, paling tidak saya pengen cermati juga apakah betul dia ngomong begitu dan sejauh mana alasan dia sehingga kok langsung menyatakan bahwa itu dasarnya dari
cerita Yudhistira Pandawa itu. Ya, ini bisa kita cari ya di channelnya Dakwah Wise ya. Ini channelnya Mansur ya. Nah ini, jadi video terbarunya 15 jam yang lalu. Itu sekitar tadi malam ya, ini videonya. Nah, sebentar ya, ada iklan. Sebentar, ada iklan. Ada iklan biar kita ini dulu sebentar. Sabar, ada iklan. Nah, kita skip dulu iklannya ya. Nah, ini ya, kita tonton sejenak ya. Kita tonton sejenak. Kita mulai dari menit keberapa ya teman-teman ya. Kita tonton sebentar. He has a YouTube channel called Menachem Ali Official. Iya, jadi dia punya YouTube channel namanya Menachem Ali Official ya. Jadi oke, kita bicara tentang nama dulu teman-teman. Menurut kalian teman-teman, kira-kira apa maksud dari Ali ini pakai nama palsu Menachem ini? Kalau Menachem itu kan jelas nama Yahudi ya. Di dalam Alkitab itu ada Menachem. Menachem itu seorang raja ya. Menurut kalian, pendapat pribadi kalian nih, saya dari Bang Nono dulu, kenapa sih Menachem Ali ini kok dia pakai Menachem Ali? Kenapa nggak pakai nama asli saja? Dan kalau pakai nama palsu, kenapa kok Menachem gitu? Mengambil nama-nama dari Bible. Misalnya si Nandar, ya, Nandar itu kan dia pakai nama Yonatan gitu kan? Kenapa dia nggak pakai nama-nama? Kan banyak nih fenomena semacam ini. Ada Menachem Ali, ada Yonatan Nandar yang pakai nama palsu. Namanya itu biblikal gitu loh. Namanya itu terambil dari Bible gitu. Menurut Bang Nono nih, apa kira-kira motivasi mereka menggunakan nama palsu berbau Bible begitu? Silakan. Oke. Untuk Menachem Ali ini saya juga beberapa kali mengikuti perbantahan dari Bambang Nurseno terhadap pendapat Menachem Ali ya. Dan kalau saya tidak salah sih Menachem Ali dengan Bambang Nurseno pernah kuliah atau terkait apakah satu guru atau bagaimana terkait dengan ilmu Ibraninya atau bagaimana, sehingga Bambang Nurseno juga sedikit banyak kalau tidak salah pernah apakah dia juga mualaf itu mualaf atau bagaimana, karena belum jelas juga Bang Edis terkait Menachem Ali. Terus juga kaitan dengan Yonatan Nandar. Ya mungkin kalau dugaan saya ya belum tentu betul juga. Bisa saja mereka ingin mempengaruhi secara psikologis bahwa seolah-olah mereka berlatar belakang orang yang mengetahui tentang Bible atau tentang Alkitab orang Kristen, ya kan? Apakah itu dari Ibraninya atau dari kalau Sinandar kan nyebutnya evangelis. Nah, jadi kita kan tidak tahu secara detail tentang kebenaran pernyataan mereka. Apakah mereka betul-betul mualaf atau tidak, ya kan? Tapi saya pikir secara psikologis itu akan sedikit banyak akan memberikan pengaruh bagi orang-orang Kristen untuk melihat ini orang yang berlatar belakang paling tidak mengenal kekristenan dan sekarang membela agama seberang. Mungkin itu, karena secara detail informasinya tidak saya kuasai nih Bang Edisa. Baik, terima kasih. Intinya ada maksud-maksud tertentu lah ya, mereka harus menggunakan nama-nama biblikal gitu, nama-nama palsu biblikal. Oke, saya sekarang ke Pak Botongo. Menurut Pak Botongo, fenomena semacam ini nih, si Menachem Ali yang dia nama aslinya itu bukan Menachem Ali, dan juga Nandar ya, yang pakai nama Yonatan Nandar tapi namanya itu sama sekali bukan itu. Menurut Pak Botongo, apa kira-kira motif di balik itu? Sebelum nanti kita bahas mengenai presentasinya tadi malam yang ngaco begitu. Silakan Pak Botongo. Terima kasih waktunya. Itu kalau saya secara pendapat pribadi itu ya mau memuliakan diri sendiri gitu. Agak egosentris, ada agenda negatif tersembunyi untuk mendongkrak pamornya. Cuman tanggung gitu loh. Kenapa kok nggak sekalian bikin nama Fir'aun, Rojo Fir'aun gitu kan keren. Itu. Sementara itu Bang, monggo dilanjut. Baik, terima kasih ya. Kemudian kita lanjut ya. Kita putar videonya sebentar, kita reaksi videonya.
bagaimana sebenarnya gini Bang Edis, intinya kan begini, kalau dia menganggap bahwa semua orang Kristen tidak mengetahui cerita Mahabharata dan juga cerita Elia di Alkitab, itu ya mungkin bisa saja dibodoh-bodohi. Tapi kalau ternyata banyak orang Kristen juga tahu tentang kedua cerita ini, apalagi yang mungkin berlatar belakang Jawa dan sebagainya, ya menjadi sesuatu yang menggelikan saja, saya pikir kan. Itu Bang. Ya, baik. Jadi kita tonton sebentar ya, bagaimana lelucon mereka tadi malam ya. Jadi mereka itu tadi malam itu siaran di channelnya Donditan, tapi setelah saya periksa ternyata mereka itu hanya merelay acara dari Dakwah Wise, punyanya Mansur ya. Mansur ini saya tahu ya, saya udah pernah ngobrol juga dengan dia. Nah, kita tonton dulu ya, kita tonton bagaimana awalnya ya, biar kita nggak dibilang fitnah ya, kita tonton dulu. Ya, jadi mereka ikut-ikut kemakan menyebut nama palsu ya, Menahem Ali katanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nama saja sudah palsu ya. Ini udah apa namanya? Udah satu ketidakjujuran pertama gitu. Kalau nama saja sudah palsu, bagaimana mau berikutnya itu menjadi menjadi lebih lebih dipercaya gitu, atau lebih ya dari nama depan aja sudah seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, nanti akan saya urai ya dari awal. Kita ambil bagian-bagian pentingnya aja ya, teman-teman ya. From our esteemed Dr. Ali. Tafadhal. Kita ambil bagian pentingnya ini, teman-teman ya. Yeah, Brother Ali, can you please show the PowerPoint files? Term, the Bible as a term, and what is the Old Testament as a term also. And it is not depend on our perspective. We have to know that the Jewish people never use the term the Bible or the Old Testament. They only used the specific term as Tanakh. So that's why I hope to give a strict interpretation that the Bible, the meaning of the Bible or the meaning of the Old Testament is different with the meaning of the Tanakh itself. The second, Christian Bible, or we can call this term as the Old Testament, really inherited. It is not only inherited. Nah, bagian-bagiannya sebelah mana? Sebentar saya cari ya. Or the Tanakh are representing the messianic discourse of the scripture. The next, we have to know about the meaning of the Midrash. Kita cari bagian yang penting-pentingnya, teman-teman ya. Ini kayak macam sekedar that the Midrash, it is di menit keberapa sih dia ngomong? We have to know that the Judaism, however, Judaism in Christian Bible, the influence of Jewish literary writing representing the Midrashic sources, and also Targumim. And the last presentation. Nah, ini teman-teman ya. Tadi ya pemaparan terakhirnya dia ya. Jadi kita tonton ini bagaimana lelucon pemaparan terakhir dia ini ya. Biar tidak dibilang fitnah nanti saya. Teman-teman bisa mendengar suara dari videonya? Teman-teman bisa mendengar ya? Bisa. Oh, bisa ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, ini kita tonton saja bersama. Based on the linguistic study or based
Jadi berdasarkan dari kajian bahasa ya, kata dia seperti itu. On the comparative linguistic study. Bahasa Inggrisnya si Menahem Ali ini agak-agak sedikit rusak ya, jadi saya nggak terlalu paham apa yang dimaksudkan dia ya. We have a link that the study of linguistics is not depend on the language itself, but the study of literary writing, because the literary writing, it is the text in the light of linguistics. And I give a statement from the perspective of literary writings in the context of religious discourse. Yudhishthira, for example, maybe our brother from Indic tradition or from Aryan tradition know very well about who is Yudhishthira. And our brother from the Semitic tradition also know who is Elijah. Ya, jadi intinya pokoknya dalam percakapan ini dia membuat satu kaitan gitulah ya, kaitan yang dipaksa-paksakan antara Yudhishthira dengan Elia. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit teman-teman, harus kita potong-potong sedikit ya teman-teman ya. Yudhishthira and Elijah both are righteous men and having walked with God. Ya, jadi maksud dia itu Yudhishthira dan Elia ini, kalau kata si Ali ya, itu adalah orang yang maksudnya itu hidup dalam ini Tuhan gitulah, alim gitulah, maksudnya hidup benar di hadapan Tuhan ya. Mereka ini diangkat gitu ya, diangkat oleh God begitu ya, oleh Tuhan. They were taken by God, both went up to the heaven by the chariot of the fire. Nah, jadi hanya bagian yang mirip itu dia diangkat oleh kereta berapi ya, hanya itu yang mirip dari Elia dengan Yudhishthira, itu hanya itu, titik, tidak lebih daripada itu. Kemudian si Ali ini ingin mencari remis lah begitu, ingin mencari remis bahwa ya, kita tonton saja, bukan saya menyimpulkan ya, tapi kita tekankan. And this story based on their own text. Oke, jadi cerita ini kata dia itu didasarkan pada naskah mereka sendiri gitu ya. Religious text, for example, from the Vedas and also from the written Torah, as I said before, as Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, jadi kata dia ya, bahwa kisah ini kalau bagian Yudhishthira itu didasarkan oleh kisah-kisah Hindu ya, dalam kata dia. Kemudian yang Elia ini didasarkan oleh Tanakh ya, perjanjian lama ya. Yudhishthira in the kisah Elia itu sebenarnya hanya ada di ini ya. Kisah Elia itu hanya dalam kitab Raja-Raja dan Tawarikh ya. Kita perspective of the Aryan tradition is a Brahmanic icon, and the other, Elijah, is an Abrahamic icon of Semitic. Ya, jadi dia pokoknya di sini dia itu mencocok-mologikan lah ya, mencari yang mana aja pokoknya asal udah mirip dikit hajar sama dia, semacam itu. Kita teruskan lagi. It depends on their own perspective. We cannot mix this statement in one point. Both sacred texts promote the heavenly literary episteme in the context of each own societal understanding. Yeah. So, in this context, we can consider that both texts represent the Semitic and Aryan, or also represent the Abrahamic text and the Brahmanic text. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya itu memang nggak ada kaitannya antara Yudhishthira dengan Elia ini ya. Hanya dengan bermodalkan diangkat dengan kereta berapi itu langsung dia mengambil satu kesimpulan bahwa ini adalah tokoh versinya Elia versi Hindu, kemudian ini Elia ini adalah Yudhishthira versi Bible, semacam itulah ya intinya ya. Kita teruskan lagi. And both maybe quote unquote
has a link in the context of history. Coba sekarang dia mengatakan maybe ya, kata dia quote and quote kata dia kan, apa namanya, diulang gitu ya, dia bilang maybe di belakangnya ya, tapi di tulisannya itu dia apa namanya, dikasih nama Yudhistira dan Elia begini ya. Kita teruskan lagi ya. History when the writer of Sefer Melachim in the land of Babylonian captivity. It is the border between the Semitic land, Semitic geography, and the Aryan Holy Land. The Babylonian means Babylonian, Babel, in the Semitic term means Bab, the main gate. The main gate apalah ini, bahasanya Inggrisnya si Ali ini agak sedikit kacau ya. Maksudnya the main gate maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin dia maksud itu bab itu artinya, mungkin dia bilang maksudnya means ya, meaning maksud dia ya, artinya adalah pintu ya. Kemudian kita lanjut lagi. God. It is the problem that the Babel mean the gate or the main gate of God. This is the border between the Semitic tradition and the Aryan heritage. Jadi nggak tahu lah dia ngomong apa ya. Dia itu maksudnya Babel ini seperti batas gitu ya antara apa namanya, Semitik dengan Aryan, kata dia semacam itu. Pokoknya intinya teman-teman, dia ini berusaha mengkait-kaitkan antara Yudhistira dengan Elia. Ya, padahal kalau kita membaca biografinya secara utuh antara Yudhistira dengan Elia, ini sama sekali nggak ketemu, teman-teman ya. Hanya di bagian ini saja yang mirip, bahwa Elia itu diangkat oleh kereta berapi, kemudian Yudhistira juga diangkat oleh kereta berapi. Hanya itu saja. Selain daripada itu, tidak ada sama sekali yang sama, bahkan jauh bertentangan sama sekali. Ini pun kalau di bagian Yudhistira, itu diangkatnya dia oleh kereta itu didampingi oleh seekor anjing, dan anjing itu berubah menjadi, kita bacakan di sini ya. Nih, biar kita bacakan. Nah ini Yudhistira ya, dimana ketika dia dijemput oleh kereta dari surga gitu ya. Ini saya bacakan sedikit. Ini, nah ini ya, itu Yudhistira menemukan anjing, dan kemudian hewan tersebut menjadi pendamping perjalanan ya Pandawa yang setia. Nah kemudian mereka sampai ke puncak gunung ya begitu ya. Kemudian Yudhistira menolak masuk surga apabila harus berpisah dari anjingnya. Kemudian anjing itu berubah wujud ya, berubah wujud aslinya, yaitu Dewa Yama atau Batara Dharma ayahnya. Ini kan udah nggak nyambung sama sekali dengan apa namanya, Elia gitu loh. Dari mana dia hanya bermodalkan itu, kemudian dia meraih satu usaha begitu untuk mengait-ngaitkan itu. Ini apa ini kayak macam begini nih gitu loh. Bagaimana menurut teman-teman? Saya pikir gini Bang, jadi benar yang dikatakan Bang Edis tadi itu, bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya kan, kalaupun betul ya, dia kalau tidak salah sih dokter ya, kalau ya berdasarkan pengakuan atau mungkin yang info yang sementara kita dengar. Tapi artinya kalau memang dia betul dokter, dengan cara pemikiran seperti itu kok jadi aneh gitu, untuk setingkat dokter kok seperti itu, satu. Yang kedua, benar yang kata Bang Edis tadi, mungkin dia ya cari remis saja intinya. Jadi karena selama ini kan banyak pembahasan yang mengaitkan terkait Al-Quran yang ceritanya mirip-mirip daripada Alkitab. Nah, dia cari juga merasa bahwa justru Alkitab itu mencontek kisah-kisah dari cerita-cerita Hindu itu tadi yang dikatakan cari remis gitu. Tapi terlepas dari itu, dengan titel doktornya sebenarnya ya tidak sesimpel itulah dia merumuskan bahwa Yudhistira itu adalah Elia gitu. Atau dianggap bahwa cerita di Alkitab itu meniru cerita di Hindu kan begitu. Karena faktor-faktor lain kan banyak tadi yang saya ceritakan.
Mereka 5 bersaudara, ya kan? Sementara Elia kan nabi saja. Mungkin ya ada temannya lah, pengikutnya namanya si Elisa itu kan. Nah, terus tidak ada musuhnya, kalau di Yudhistira itu ya musuhnya Pandawa itu musuhnya Kurawa, nanti di perang di Bharatayuda itu. Nah, kalau di Elia kan enggak perang dengan Kurawa. Memang sih ada istilahnya dengan nabi-nabi Baal tadi yang ratusan tadi yang akhirnya Elia menang. Tapi kan enggak ada miripnya sama sekali kan gitu. Ya mungkin itu tadi cocokmologi atau mungkin cari remisnya kalau hanya sekedar ngambil dari kereta berapinya saja kan. Mungkin itu Bang Edis mungkin kalau pendapat saya. Tapi untuk setingkat dokter kayaknya ya agak menggelikan juga sih saya pikir. Iya, menggelikan sekali. Artinya sangat memprihatinkan gitu loh. Bagaimana dia seperti seorang yang akan tenggelam dan ibarat kata jerami pun dia raih begitu untuk menyelamatkan dirinya gitu loh. Ya kan? Karena kalau debat-debat dengan Gracia Pelo kan saya lihat dulu kan ya banyak yang agak enggak pas juga kan. Akhirnya Gracia Pelo mempermalukan dia dengan pendapat-pendapat dia kan. Jadi karena di awal itu saya lihat videonya di awal ya. Videonya udah saya download juga, saya simpan ya. Karena nanti mungkin saya bikin seri kedua. Saya ini langsung ini ada tanpa rencana ya ini saya diskusi. Jadi saya belum atur menit keberapa yang mau saya balas, mau saya upas itu. Jadi belum saya ini jadi agak sedikit nggak rapi kontennya ya karena saya susahnya. Tapi videonya udah saya download di mana di awal-awal itu dia mengatakan begini. Ada tuduhan gitu bahwa banyaknya kisah-kisah atau banyaknya konten di dalam Al-Quran itu yang mirip dengan Bible sehingga banyak tuduhan begitu yang menerpa Al-Quran bahwa Al-Quran itu disadur atau menyontek gitulah ya dari Bible. Tetapi dia ingin membangun satu narasi bahwa di dalam Bible ada loh kisah dalam Bible yang mirip dengan ini kata dia. Misalnya kisah Yudhistira tadi. Ini kan mirip dengan kisahnya Elia ini mirip dengan kisahnya Yudhistira. Nah, sedangkan Hindu kita bilang dia dibuatlah satu narasi begitu. Hindu kan lebih tua begitu dari Yudaisme. Sekalipun itu juga masih dalam perdebatan ya. Bisa nggak dibilang juga bahwa Bible ini meniru narasi Yudhistira? Loh, kalau kita baca lebih dalam kan jauh beda antara Yudhistira dengan Elia gitu loh. Ya. Elia itu sama sekali nggak pernah jadi raja gitu loh, ya kan? Elia itu bahkan dia itu hidupnya itu betul dari awal itu nggak ini. Coba ya dari namanya saja misalnya kita lihat nih biar teman-teman saya bagikan layar dulu ya. Saya bagikan layar. Sebentar saya bagikan layar misalnya ke sini ya. Nih. Dari awal nih. Ya, Yudhistira ya alias Dharma Wangsa adalah salah satu dari tokoh ya protagonis dari Wiracarita Mahabharata ya. Ia merupakan seorang raja yang memerintah kerajaan Kuru ya di Hastinapura. Ini raja loh ini. Yudhistira ini dia seorang raja. Nggak ada nyambung-nyambungnya dengan Elia. Sementara Elia bin Safat ya, itu hidupnya lontang-lantung Elia itu. Ya, bahkan dia sampai lari dikejar-kejar apa. Dari hidupnya dari awal itu sudah lontang-lantung dia. Ya. Dia beberapa kali memberi nasihat kepada raja-raja Yehuda ya, dia menantang para nabi-nabi Baal. Itu nggak pernah sama sekali kita temukan dalam biografi Yudhistira. Jauh panggang dari api biografi Yudhistira ini dengan hanya satu bagian yang sama, yaitu diangkatnya oleh kereta berapi. Itu pun beda ya. Kalau Yudhistira itu diangkat bersama dengan anjing, di mana anjingnya itu berubah menjadi dewa apa tadi ya kita baca. Sementara Elia enggak. Ini udah jauh panggang dari api. Enggak ketemu sama sekali. Ibarat kata gini, kita pernah tahu ya, ada satu cerita di Indonesia itu yang kemarin itu heboh ya. Kalau nggak salah di Bogor, ada satu cerita bahwa orang memesan Grab. Kita sebut saja mereknya. Entah Grab, entah apa itu ya. Pokoknya angkutan aplikasi daring. Kemudian akhirnya itu dibunuh.
ya kan? Di Bogor kalau tidak salah itu. Kemudian ada lagi satu cerita Grab juga, entah itu Grab atau apa gitu. Apa namanya? Di Pekanbaru kalau tidak salah atau di Medan atau di mana gitu. Juga dibunuh. Dan itu teman-teman sudah pada tahu. Apakah kita langsung berpikir bahwa kisah yang di Bogor itu merupakan kisah jiplakan atau tiruan dari, kan enggak gitu loh. Begitu banyaknya kisah-kisah yang secara kebetulan terjadi di belahan dunia ini. Banyak kisah yang sama tapi tokohnya berbeda. Itu berbeda jauh 180 derajat ketika kita membandingkan antara Al-Quran dengan Bible. Itu bisa dipastikan identik. Contoh misalnya, ya sekalipun hal-hal yang lain itu bisa mengatakan bahwa itu tidak sama untuk menghindari perdebatan yang lebih dalam. Ya. Kita taruh misalnya Zakaria di dalam Al-Quran, di mana Zakaria itu minta anak, gitu kan. Kemudian dia nanti bahwa istrinya itu mandul, ya. Dia minta anak akan diberikan anak, begitu. Terus kemudian dia didatangi oleh malaikat, ya. Kemudian akhirnya diberi nama anaknya itu Yahya, kemudian dia bisu, begitu kan. Itu identik sekali dengan apa yang tertulis di dalam Injil Lukas. Ya kan? Itu sulit untuk dikatakan bahwa itu sedang menceritakan tokoh yang berbeda. Sulit untuk menyimpulkan bahwa apa yang tertulis dalam Injil Lukas itu dengan apa yang tertulis di dalam Quran itu adalah tokoh yang bertolak belakang. Sulit sekali menyimpulkan itu. Tapi kalau antara Yudhistira dengan Elia, ini orang yang berpikir secara waras, orang yang menggali secara dalam, itu pasti menyimpulkan bahwa itu tokoh yang sangat berbeda, jauh berbeda, nggak ada mirip-miripnya. Cuman hanya dengan bagian mirip itu langsung disamakan. Bagaimana seorang Menachem Ali seperti itu, ya. Ini sangat-sangat menggelikan begitulah bagi saya. Mungkin My Life ingin menanggapinya. Silakan My Life. Oke, makasih Bung Edis. Ini sorry ya lagi tiduran. Iya, apa-apa, santai aja. Jadi bahkan dia pernah sih saya dengar juga menghubungkan dengan kitab-kitab Hindu seperti Krishna gitu, itu sama dengan Kristus. Dia pernah loh ngomong-ngomong gitu. Iya. Memang saya pikir itu udah otaknya otak koplak sih. Makin dokter juga makin gak jelas gitu. Hanya sekedar untuk mengamankan posisi Quran itu terhadap Alkitab. Supaya hal yang sama juga terjadi gitu di dalam Alkitab gitu. Jadi mungkin Cari sepertinya remis. dia mau iya, mau jadi bagaimana dia mau membela kitabnya tapi salah kaprah gitu. Kurasa orang-orang dunia yang ngerti tentang cerita di kitab-kitab Weda atau Mahabharata itu ya, itu kan kalau mau dijelaskan secara sejarah kan agak susah. Karena dia nggak ada peninggalan-peninggalan yang sifatnya seperti itu gitu. Itu hanya cerita, legenda. Maka di Jawa juga itu nggak ada ininya, nggak ada, itu cuma legenda aja. Jadi cerita punya cerita gitu. Walaupun dia ngutip dari cerita Mahabharata yang berjilid-jilid itu kan. Tapi kan kondisi cerita-cerita begitu ada juga di Yunani ya kan. Itu kan cerita-cerita boleh dibilang. Saya nggak bisa menyimpulkan ya bahwa Mahabharata itu fiksi atau apa. Itu bukan bagian kita. Cuman setahu yang saya pelajari, Mahabharata di India dengan Mahabharata di Jawa itu nggak sama. Setahu saya loh, setahu yang saya. Iya, ada bedanya, ada perbedaannya gitu. Ya, artinya ngutip-ngutip begitu kan kadang-kadang di Jawa sendiri mungkin sedikit berbeda tapi tetap diterima sebagai itu cerita-cerita yang sudah diwariskan. Jadi antara benar atau tidaknya itu, tapi itu sudah ada gitu. Pengakuan orang Jawa, ya itulah ceritanya, gitu kan. Jadi bagi saya sih
seorang dokter, ya apa dia benar dokter atau apa? Dia ini peneliti sejarah atau ya dalam tanda kutip plagiat sejarah gitu. Jadi itu untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tidak perlu diinterpretasikan lagi tentang apa yang dia yakini, lalu supaya orang mempunyai pengakuan yang sama terhadap apa yang orang pikirkan tentang Quran itu gitu. Supaya jangan Quran aja dong disalahkan, Alkitab juga harus disalahkan gitu. Dia selalu begitu-begitu tuh. Gaya berpikirnya begitu. Jadi dia mau membela tapi salah kaprah gitu. Gitu Bung Edis, ngerti ya maksud saya ya? Sangat paham. Dia mau membela, dia mau membela keyakinan dia, tapi menyalahkan orang lain atau membuat similarity gitu tentang apa yang kita tuduhkan sama keyakinan dia atau kitabnya dia gitu. Jadi ini boleh dibilang, saya bilang cara-cara yang boleh dibilang tidak apa namanya pintar atau gimana ya mau dibilang, orang yang saking kalang kabutnya udah ambil aja sembarang aja gitu, hanya untuk menyelamatkan diri, lompat aja pagar gitu, padahal ada jalan sebelah sana gitu misalnya, itu dia saking buru-burunya mau lompat ambil gampangnya aja gitu. Jadi benar yang dibilang oleh Edis, hanya menyamakan kereta api udah bisa menyusun satu cerita yang luar biasa ke bawahnya gitu. Menyamakan itu luar biasa sekali, dia punya pembelaan yang salah kaprah tadi gitu. Sama Abraham juga, dia mau tarik garis Abraham itu sama dengan Semitik gitu ya, masuk ke kitabnya dia. Sebenarnya boleh dibilang secara sejarah ya kan, kemudian genealoginya dan sebenarnya hampir nggak ada hubungannya, bisa putus itu di tengah-tengah. Cuman ya mereka menyamakan gitu. Ya itulah membuat kabur jadi masalah apa? Harusnya dia membuat terang, jadi membuat kabur. Seperti yang dia yakini itu. Sama kalau kita baca di Al-Quran juga prinsip-prinsip ini juga berlaku. Misalnya Yesus bisa kita bilang disalibkan, mereka bilang tidak disalibkan gitu. Jadi membuat kabur. Itu hal-hal pemikiran itu, otak-otak begitu itu udah memang kadrun memang begitu. Hanya untuk membela jadi salah kaprah. Ya, ke depan aku nggak tahu mereka ini masih menganut pikiran-pikiran ke depan nggak? Orang kan semua internet makin canggih, ya kan? Artinya orang lebih bisa cepat mencari data gitu untuk memastikan ini benar atau tidak gitu. Setelah kita mungkin kayak judul koran gitu, misalnya ada newspaper judul ini, tapi setelah dibaca, oh isinya cuma begini gitu. Artinya kadang-kadang nggak sesuai, cuma menarik konten aja, menarik orang supaya baca aja gitu, Bung Edis. Makasih Bung Edis. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi seperti yang saya katakan ya, biar nggak fitnah ya, videonya sudah saya simpan kok ya. Jadi nggak bisa dia bilang fitnah ya. Kita tonton sedikit lagi ya, biar sebelum kita ke Alidosti dan ke Islam ya. Jadi ini jelas sekali, teman-teman bisa lihat ya. Kita melihat di pemaparannya ini Yudhistira dan Elia ya. Sedikit lagi, ada juga nanti bagian dia katakan Krishna dengan Kristus ya. Kita sedikit lagi kita lihat. So that's why we have to understand both sacred texts represent the same story. Ya. How ini dia katakan ini ya. Jadi apa namanya, naskah-naskah suci ya, kitab-kitab suci itu merepresentasikan apa namanya, kisah yang sama kata dia. Samanya di mana? Itu tadi kan sudah kita bahas ya, nggak perlu kita ulang. Samanya itu hanya bagian ini tadi, diangkat oleh kereta berapi ini. Mana? Nah ini, ya, diangkat oleh kereta berapi. Hanya di sini langsung dia simpulkan semacam itu. Kita teruskan sedikit lagi. No, thanks. There are in fact some striking parallels between the religious life of Yudhishthira in the Mahabharata. For example,
from the Swarga Rohani Kaparwa. Swarga means the heaven. Loka means the place. It is the problem in Mahabharata, because however, when we understand about the Mahabharata, it is the ancient text before the process making of the Semitic sacred text. It is not my claim. It is the biggest understanding and the deeper research by the Western scholar. Udah ngarang bebas. Kadang-kadang mengada-ngada dia itu ya. Iya. The deepest research apa maksudnya deepest research? Apa dia ini? Aduh. The history has its own story. Elijah as the patron of India has been called as Yudhishthira of India. Tuh. Coba. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kalau dia sebut maybe ya tadi. Something common tradition, some parallel. Ya, di awal dia bilang maybe ya, tapi di sini dia bilang ya gitulah ya. The life of Yudhishthira and Elijah. For example, about the Elijah and Yudhishthira go to the heaven, chariot of fire, and also they never die. This is the same story based on the Mahabharata as the text from the Hindu text and also from the Old Testament according to the perspective of Christianity and also in the perspective of Jewish tradition. Itulah ya, As the ilmu conclusion, cocokmologinya lah ya. I want to quote about the statement Christopher Isherwood. He early wrote about the books of the Upanishad. He said that there are in fact some striking parallel between the life of Krishna and the life of Christus. Nah. Aduh, udah gawat yang Bapak ini. And Udah also gawat ini. Yudhishthira, Dia mencoba mengkonstruksi ya, mendirikan benang bahasa dia ini. Iya, dia mendirikan benang masa. Coba kita lihat ya, biar orang-orang ngerti apa bedanya Kristus dengan Krishna ya. Coba, ini saya udah klik di sini. Ini Krishna. Ya, kita di sini tidak sedang ngomong-ngomongin Hindu atau apa ya, kita enggak. Di sini kita hanya ngomong bahwa si Ali ini dia itu membangun satu narasi bahwa ada kemiripan gitulah, ada kemiripan antara Yudhishthira dengan Elia. Kemudian Krishna dengan Kristus. Sama Kristus. Coba kita lihat ya. Ini Krishna ya. Kita baca. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua. Nih, ini seperti ini gambarnya. Coba. Kan ngaco banget gitu loh kalau dibilang Krishna ini mirip dengan, coba di mana miripnya Krishna dengan Kristus coba? Coba. Krishna itu berwujud pria berkulit gelap dan biru tua. Pernah nggak Yesus digambarkan seperti ini? Ini kan luar biasa gitu loh jalan pikirannya dokter satu ini ya. Luar biasa dokter ini memang dokter apa nggak ngerti saya ya. Nih memakai doti kuning dan mahkota yang dihiasi merak. Coba pernah nggak Yesus digambarkan gini, megang suling, terus ada burung meraknya, terus kulitnya berwarna biru begini. Ini kan udah jauh banget gitu loh. Ya, kemudian bermain suling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping ya. Itu dan seterusnya nih. Beda jauh gitu loh. Nih, nama dan gelar nih, ada nih lihat nih. Ini semua nggak ada yang beda nih. Ini Arca Bung Krishna di Mayapur. Bung Edis. Ini aduh parah bener ya memang si Ali nih. Bung Edis. Memang udah dia parah konstruksi memang. berpikirnya tadi itu dia mau cari persamaan titik pertemuannya yaitu di namanya. Kalau tadi di kereta berapi, kalau ini di namanya Kris. Sudah cukup membicarakan bahwa itu adalah kemiripannya gitu. Selanjutnya yang ke bawah terserah Anda. Gitu deh. Iya, jadi ini agak mirip dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru mereka ya. Misalnya seperti Zakir Naik. Ya, Zakir Naik kan kalau ngomong dengan gayanya itu bilang kullu Muhammadin. Oh, udah ada nama Muhammad di sini nih. Oh, ada Muhammad. Berarti ini adalah nubuat.
waduh, nandar banget gitu loh. Kan nandar banget kalau kayak gitu caranya. Bisa dibilang ya ampun lah, cocok mulu. Kayak nama banget. Iya. Nah, kayak nama juga semacam itu. Jadi ada semacam sindrom begitu di mereka bahwa kalau ada satu yang mirip langsung diambil gitu. Seperti orang yang hendak tenggelam, yang sudah kalut dia ingin menyelamatkan nyawanya, jerami pun dia pikir dapat menolong dia gitu loh. Dapat mengangkat badan dia supaya tidak tenggelam. Ini yang sangat luar biasa. Tapi kita sambut dulu nih, ada Islam dan ada Ali Dosti. Kita mulai dulu dari Islam. Menurut Anda Islam, bagaimana pandangan Anda tentang sosok Menahem Ali ini yang tentu saja namanya itu aslinya bukan Menahem Ali ya. Entah kenapa dia tadi sudah kita bahas Muhammad itu. Ali. Oke, secara umum bagaimana pendapat Anda tentang tokoh ini? Silakan Islam. Maksudnya dia Bang apa ini? Maksudnya tokoh sejarah apa dia ini? Ya, Menahem Ali ini salah satu apologet Muslim ya, salah satu para pendebat Muslim ya. Dia ini kalau tidak salah itu dosen ya atau apa begitu di Universitas